Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang paling kita utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore mau menjelang berbuka puasa, sore mau menjelang maghrib hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua bisa dikumpulkan di hotel yang bernama Al-Ghurrima ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam, semoga salam kita, salawat kita, semoga apa yang kita ucapkan selama ini untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW, semoga bisa salam kita, salawat kita selama yang kita ucapkan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah SAW di hari kiamat ataupun akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang ada di sini. Di sini Ana masih belajar, masih ingin memperdalam lagi ilmu, khususnya ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, agar bisa untuk menyampaikan sebuah ilmu ini di hadapan masyarakat sekitar pada saat suatu hari nanti. Di sini kami izin untuk menyampaikan sebuah kultum sebelum menjelang berbuka puasa atau azan maghrib pada sore hari ini, yaitu puasa bukan sekadar menahan lapar maupun haus. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengira puasa itu hanya menahan lapar dan haus saja dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Padahal hakikat puasa itu jauh lebih dalam daripada itu. Tujuan puasa ini adalah kita bisa ambil dari akhir surat Al-Baqarah ayat 183 dari kalimat la'allakum tattaqun. Biar lebih afdal lagi, mohon izin kami bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Maka perintah puasa ini sudah disuruh oleh Allah sebelum kita, maksudnya orang-orang terdahulu, agar kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan daripada berpuasa di bulan suci Ramadan ini, la'allakum tattaqun, agar kita semua, maksudnya menjadi orang muslim di dunia ini, mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puasa ini juga adalah agar kita semua menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mampu menjaga diri dari dosa maupun maksiat pada bulan suci Ramadan ini. Waktu di mushola beberapa hari yang lalu sudah kami sampaikan, ada ayat yang berkaitan kalaupun kita melakukan kesalahan ataupun kekhilafan di bulan suci Ramadan ini, ada ayat yang sangat menenangkan kita semua, menenangkan hati, pikiran, jiwa, serta lahir maupun batinnya kita semua. Yaitu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Jikalau kita bisa menilai kalau kita melakukan sebuah perbuatan itu kesalahan ataupun dosa bagi diri kita sendiri, maka langsunglah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu manusia ini sebenarnya kadang lalai terhadap perbuatan kesalahan maupun dosa yang kita lakukan pada saat itu.
Maka kalau kita tidak bertobat pada saat itu, memohon ampun kepada Allah, maka takutnya nantinya di saat kita melakukan kesalahan itu, maka kita tidak tahu kita bakal bisa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya, puasa juga menahan diri dari dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Rabbi sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash." Yang artinya ada orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar maupun haus. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kenapa bisa begitu? Karena lisannya atau mulutnya masih juga berbohong, masih juga melakukan ghibah, masih juga melakukan namimah maupun dosa-dosa yang lain. Bahkan pada saat bulan Ramadan ini ada saja orang itu, manusia tersebut menyakiti orang lain dengan cara apapun. Kalau bahasa kita sekarang itu galak matoi wong, galak ngomongi wong. Nah, maka pada bulan Ramadan ini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal soleh sehingga kita semua bersih dari kesalahan maupun dosa, yang nantinya dari sinilah kita akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan kehidupan kita sekarang ini adalah di zaman sekarang puasa harus menjaga yang pertama dari mata, dari melihat yang haram. Mata maksudnya melihat yang baik-baik saja, hindarkan yang haram. Maka mata ini bisa melihat apapun caranya itu dalam keadaan baik-baik saja. Maka dari itu kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Mata ini haruslah kita melihat dengan cara yang baik-baik, hindari melihat yang menurut kita itu tidak baik ataupun haram. Maka dari sinilah kita bisa selamat dari siksaan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa ini juga harus menjaga telinga dari mendengar yang namanya gosip. Selanjutnya, puasa ini juga kita juga harus menjaga lisan dari berkata yang kasar ataupun kotor. Selanjutnya, puasa ini juga kita semua harus jaga jari dari menulis komentar yang menyakiti perasaan ataupun hati orang lain yang kita sedang berbicara ataupun yang kita temui orang itu tersebut. Kalau hanya perut saja yang berpuasa, tapi hati dan lisan atau mulut ini tidak dijaga, maka puasa kita tidaklah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa bukan sekadar menahan lapar maupun haus. Puasa ini adalah latihan mengendalikan diri dari perbuatan maksiat. Puasa ini juga adalah latihan menjadi pribadi yang lebih sabar, jujur maupun bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum memperbaiki diri, bukan hanya secara fisik tetapi juga hati dan akhlak kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita semua dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kultum sore menjelang maghrib hari ini. Apabila ada kata-kata dari kami ada yang salah, tidak berkenaan di dalam hati para jemaah yang ada di sini semua, kami memohon maaf kepada Allah. Kami sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, unzur maqalah wala tanzur maqalah. Lihatlah apa yang diucapkan dan jangan lihat siapa yang mengucapkan. Akhirul kalam, nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, baik. Langsung tutup dengan doa.